Jika saya tidak mendapatkan uangnya hari ini, aku akan mengambil lenganmu. Kak Zhu, saya benar-benar tidak punya uangnya. Anda menjanjikan pinjaman 100.000 yuan. Tetapi saat masuk ke kartu saya, hanya ada 10.000 yuan. Sekarang, bagaimana bisa menjadi 200.000 yuan? Saya mohon. Ampuni kami tidak punya uang. Pergi sana. Ayah, Ibu. Apa yang kalian lakukan? Ini penagihan utang ilegal. Ini riba dan penipuan. Kami akan memanggil polisi. Polisi. Gadis kecil, apakah kau kesini untuk menceramahi kami tentang hukum? Gadis kecil, terlalu banyak menonton film. Kami adalah hukum di sini. Silakan panggil mereka. Lihat polisi sudah datang. Apakah mereka akan menangkapku? Atau mereka akan menangkap kalian? Para pemalas. Siapa sangka? Linda Shan, putrimu, ternyata cukup cantik. Gadis kecil, tidak punya uang tidak masalah. Ayo minum bersama kami. Dan mungkin ini bisa dinegosiasikan. Bajingan, jangan sentuh putriku. Aku akan melawan kalian sampai mati. Ibu. Ibu. Apa yang ibu lakukan? Berhenti. Kak Feng, mengapa kakak kembali? Cepat pergi, jangan cemaskan kami. Xiaoxi. Jangan takut, aku di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Lin Fan. Apa ini? Mencoba berlagak jadi pahlawan. Pahlawan yang menyelamatkan gadis. Bocah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau pintar pergilah selagi masih bisa. Perjanjian pinjaman menyebutkan 100.000 yuan. Tetapi mereka hanya menerima 10.000 yuan. Ini adalah riba. Ini adalah penipuan. 1 minggu. Dan bunganya berlipat ganda. Sekarang kalian menuntut 200.000 yuan. Itu adalah praktik rentenir. Gabungkan kedua hal itu, dan kalian akan menghabiskan cukup waktu di dalam penjara. 10 tahun atau 8 tahun penjara. Siapa yang kau coba takuti? Bayar utang. Itu sudah sepantasnya. Aku akan mendapatkan uangku hari ini. Jika mereka tidak bisa melunasinya hari ini, maka putri mereka yang harus menanggung akibatnya. Kamu tidak akan berani. Kamu sudah keterlaluan. Paman-paman dan para tetua, bibi-bibi dan para tetangga. Hari ini, mereka berani bertindak seperti ini di rumah Paman Dasan. Besok, mereka akan membuat masalah di rumah kalian. Pak Wang. Bulan lalu, bukankah trukmu dibalikan? Bukankah akhirnya kamu harus membayar mereka 5.000 yuan untuk itu? Bibi Li, putramu berhutang 3.000 yuan pada mereka. Dan sekarang dengan bunganya dia berhutang 50.000 yuan. Dia sangat ketakutan sampai tidak berani pulang saat tahun baru. Kami di Tasye mungkin miskin. Tetapi kami jelas bukan pengecut. Hari ini, jika kita membiarkan mereka membawa Xiaoxi pergi, maka besok, mereka akan menodai makam leluhur kalian. Lin Feng benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menindas rakyat Tasye seperti ini. Mari kita lawan mereka. Ayo kita lawan sekumpulan preman ini. Apa yang kalian lakukan? Letakkan itu. Kalian semua. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Menghasut kerusuhan itu melanggar hukum. Menghasut kerusuhan itu ilegal. Tetapi dibandingkan dengan menghasut kerusuhan, riba adalah pelanggaran yang jauh lebih serius, bukan? Baiklah. Lin Fan. Kau punya nyali juga bocah. Tunggu saja kau. Ini belum berakhir. Enyahlah. Keluar. Pergi. Keluar dari desa kami. Keluar dari desa kami. Enyahlah. 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 Xiaoxi, kamu aman sekarang. Kak Feng. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, bangun. Xiaoxi. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Dalam kehidupan masa laluku kesehatan Xiaoxi baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba pingsan di kehidupan ini? Mungkinkah reinkarnasiku?
memicu efek kupu-kupu. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Apakah dia akan baik-baik saja? Pasien untuk sementara sudah melewati masa kritis berdasarkan pengalaman klinis kami dan hasil pemeriksaan saat ini. Pasien menderita leukemia limfoblastik akut. Leukemia. Dokter, putriku, dia selalu sehat selama ini. Bagaimana bisa? Anda perlu menyiapkan biaya operasi sesegera mungkin. Entah itu kemoterapi atau transplantasi sumsum tulang. Semuanya membutuhkan dana yang besar. Kak Feng. Ini ada 20.000 yuan. Setelah aku selesai melunasi utang ayah, hanya ini yang tersisa. Ambil ini untuk keadaan darurat. 20.000 yuan. Apa yang bisa dilakukan dengan 20.000 yuan? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Feng. Anak bodoh. Ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawamu. Bagaimana bisa kamu memberikannya padanya? Putriku yang malang. Jadi begitu rupanya. Xiaoxi. Kamu begitu bodoh. Paman Bibi. Aku punya cara untuk mendapatkan uangnya. Kita akan memastikan Xiaoxi sembuh. Xiaoxi. Jangan khawatir. Di kehidupanku yang dulu aku telah mengecewakanmu. Di kehidupan ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan menyembuhkanmu. Kak Feng. Kondisi ibu saya memburuk lagi. Dokter mengatakan, dia harus segera dioperasi. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu sungguh disayangkan. Mengapa orang tua itu belum juga mati? Lily, jangan khawatir dulu. Aku di sini. Berapa biaya operasi dan pengobatannya? Dokter mengatakan, untuk operasi dan perawatan lanjutan. Setidaknya, 50.000 yuan lagi. Baiklah, serahkan padaku. Tapi, kepada siapa kita bisa meminjam uang sebanyak itu? Kita sudah meminjam dari semua kerabat. Apa kau lupa? Di dinding pintu masuk desa, ada iklan pinjaman yang ditempel. Tanpa agunan langsung disetujui. Aku akan mengunduhnya dan mencobanya. Tapi, pinjaman-pinjaman itu. Saya dengar tingkat bunganya sangat tinggi. Saya khawatir Anda tidak akan mampu membayarnya kembali. Idiot yang tidak berguna ini sebenarnya cukup sadar. Menyelamatkanku dari harus mencari alasan. Untukmu. Untuk ibu. Berapapun bunganya itu sepadan. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Kak Feng, Anda sangat baik. Setelah ibu saya sembuh, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Kau bodoh. Jika aku tidak baik padamu, pada siapa lagi aku harus berbuat baik? Kalau begitu Kak Feng, saya akan pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu saya sekarang. Pergilah. Sampaikan salamku untuk ibu. Li Manli. Kau telah memaksaku. Xiaoxi. Uangnya akan segera tiba. Di kehidupanku yang dulu, karena aku ingin menjadi orang yang dimabuk cinta, aku mempelajari setiap pinjaman daring dan platform penagihan utang ilegal, luar dalam. Mana yang memiliki manajemen risiko lemah? Mana yang menawarkan batas kredit tinggi? Aku lebih tahu daripada karyawan mereka sendiri. Li Manli. Biaoxi. Kalian berdua suka bermain dengan uang bukan? Di kehidupan ini, aku akan bergabung dengan kalian untuk permainan besar. Pinjaman keberuntungan ini, desainnya sangat norak, merah, dan hijau digabung. Tolong berikan senyum padaku. Senyum membawa keberuntungan. Tolong berkedip.
Pinjaman persaudaraan. Tersenyum. Mengklaim bunganya lebih dekat daripada saudara. Berikutnya. Tolong buka mulutmu. Lanjutkan. Aku adalah nasabah utama arus kas saya sangat tinggi. 50.000 yuan. Verifikasi berhasil. Dana sedang dicairkan. Begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan membuat kalian bajingan membayar. Tertawa di kantor polisi. Biar kulihat hasil jarahan malam ini. One. The film was translated and narrated by M Media. Lee Manley. Dan kalian semua. Penagih utang ilegal. Permainan baru saja dimulai. Halo. Ingin mobil yang paling mewah? Mercedes S-Class. Hitam. Ya, aku butuh sekarang. Oke. Aku akan mengambil mobilnya sekarang. 100.000 yuan. Aku meminjam 50.000 yuan, menambahkan tabunganku sendiri, dan mengumpulkan 100.000 yuan. Kak Feng, Anda luar biasa. Di mana Anda? Saya akan segera menemui Anda. Aku di alun-alun pusat. Kemarilah. Alun-alun pusat. Ngomong-ngomong, bukankah kau punya teman bernama Kak Biao? Bukankah dia punya koneksi yang luas? Kenapa kau tidak memanggilnya kemari juga? Biao, Kak Biao. Mengapa meneleponnya? Aku sedang memikirkan penyakit ibumu. Itu akan terus menghabiskan uang. Aku ingin belajar darinya. Bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat? Dengan hubungan yang kita miliki, kau tidak akan menolak untuk membantuku, bukan? Baiklah, tunggu aku. Aku akan menghubunginya sekarang. Kak Feng, mobil ini. Baru saja mengambilnya. Aku pikir memiliki mobil akan membuat perjalanan lebih mudah. Saudara. Bagus. Kau telah menyembunyikan bakatmu. Kak Biao, kau bercanda. Lily. Di dalam kartu ini, ada 100.000 yuan. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Ambillah untuk pengobatan ibumu. Terima kasih Kak Feng. Kak Biao. Uangku di sini. Hanya gaji tetap. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kudengar kau menjalankan bisnis besar. Tunjukkan pada adikmu ini caranya. Santai. Apa yang ingin kau lakukan? Pinjaman. Memberikan pinjaman. Aku sudah merasakannya sendiri. Meminjam 50.000 yuan. Kau harus membayar kembali setidaknya 80.000 yuan. Uang didapat dengan mudah, bukan? The film Jangan was biarkan kemiskinan kita di translated wisata and saya narrated membodohimu. by M Kita Media. punya banyak orang di sini. Dan mereka semua, sebagian besar adalah petani yang jujur dan sederhana. Merekalah yang paling mudah ditipu. Kak Feng, apa yang Anda bicarakan? Itu sangat berbahaya. Adik ipar. Disitulah kau salah. Ini yang kami sebut sumber daya. Kak Feng. Dia benar. Tempat ini adalah tambang emas. Kak Biao benar. Kalau begitu aku melakukannya. Saudara. Masa depanmu cerah. Ayo kita kembangkan dan perkuat ini bersama-sama. Setelah kita menguras habis desa Tasai ini, aku akan memberimu bagian 10%. Terima kasih Kak Biao. Di luar gerbang rumah sakit. Pelan-pelan. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Kau masih lemah. Kak Feng, aku baik-baik saja. Lihat,
Aku hanya menggodamu. Dokter bilang, kondisiku sudah stabil. Aku hanya perlu menunggu donor sumsum tulang yang cocok. Jangan khawatir. Kita pasti akan menemukannya. Aku sudah meminta orang untuk memeriksa daftar donor sumsum tulang nasional selama kau bisa sembuh. Tidak masalah berapapun biayanya. Kak Feng, dari mana kakak mendapatkan semua uang ini? Dan mobil ini? Jangan khawatir soal uang. Aku punya cara sendiri. Hal terpenting sekarang adalah kau pulih. Aku tidak mau pulang. Aku takut melihat orang tuaku sedih. Lagi pula, aku khawatir menagih utang akan datang membuat masalah lagi. Kak Feng, bolehkah aku ikut ke tempat kakak? Aku sangat menginginkannya. Itu akan membuat hatiku tenang. The film was translated and narrated by M Media. Di depan rumah Lin Feng. Ibu, aku kembali untuk tinggal. Anakku sudah kembali. Tunggu sebentar. Ayah dan ibu akan segera kembali. Kak Feng, dengan adanya kakak di sini, paman dan bibi pasti akan hidup dengan baik. Suamiku, mobil siapa ini? Kenapa diparkir di depan pintu kita? Li Weihua ibu Lin Feng. Lin Guangxi ayah Lin Feng. Aku tidak tahu. Sepertinya itu. Mobil bos besar dari kota. Ayah, ibu. Halo paman dan bibi. Xiaoxi, kamu sudah keluar dari rumah sakit. Bagus sekali. Biarkan bibi melihatmu. Mobil ini. Mungkinkah? Itu milikku. Ayah, ayah pelan-pelan. Dasar pemboros. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Apa kau mengambil pinjaman lagi? Katakan padaku. Suamiku, jangan gegabah. Tanya dia dengan jelas dulu. Paman jangan marah. Mari kita bicarakan baik-baik. Ayah, jangan khawatir. Uang ini sah. Aku akan menggunakannya untuk memimpin seluruh desa kita dan menuntut keadilan yang memeras orang sampai kering, yang menguliti orang sampai ke tulang. Menuntut keadilan. Bagaimana caramu melakukan itu? Dengan rongsokan ini. Apa kau tahu api macam apa yang sedang kau mainkan? Sumpah hari ini aku akan memukulmu sampai mati, dasar anak tidak tahu diuntung. Ayah, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Aku akan mematahkan kakimu. Lihat saja bagaimana kau pergi dan membuat masalah nanti. Tidak. Ayah. Cat mobil ini mahal. Satu goresan saja harganya puluhan ribu yuan. Puluhan ribu yuan. The film was Dasar pemboros. translated and narrated Aku by akan M menghancurkan Media. rongsokanmu ini. Berkeping-keping hari ini. Ayah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kalau begitu katakan padaku. Apa kesalahanmu? Aku tidak salah. Ayah, Paman, tolong jangan memukulnya. Kak Feng, pasti punya alasan melakukan ini.
Paman seharusnya mendengarkan penjelasannya dulu. Dasar bocah, kenapa kau tidak beritahu kami? Bagaimana tepatnya caramu menuntut keadilan? Ayah, ibu, paman, dan para tetua, bibi dan tetangga. Aku tahu semua orang sedang berbisik-bisik. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Uang ini memang dipinjam dari platform pinjaman daring. Omong kosong. Itu adalah penagihan utang ilegal. Itu racun. Begitu kau terjerat, hidupmu hancur. Benar sekali, Lin Fan. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Jika kau meminjam uang, bukankah kau harus mengembalikannya? Membayarnya kembali. Kenapa aku harus membayarnya kembali? Pak Wang. Bulan lalu, dia pergi ke kota untuk menjual sayuran. Sepedanya ditabrak dan terbalik. Namun dia malah harus membayar mereka 5.000 yuan untuk biaya pengobatan. Itu ulah para pemberi pinjaman yang sengaja menyewa orang untuk menjebaknya. Pak Wang telah bekerja keras seumur hidupnya. Dari mana dia bisa mendapatkan 5.000 yuan? Dia tidak punya pilihan selain meminjam dari mereka. Bibili, putra Bibili, meminjam 3.000 yuan dari mereka. Dan sekarang dengan bunga berbunga, dia harus membayar 50.000 yuan. Merekalah yang menelepon untuk memancingnya. Mereka memasang perangkap untuk kita. Mereka memancing kita dan menggunakan segala macam taktik keji untuk menipu kita agar meminjam uang. Mereka membebankan biaya awal yang sangat tinggi dan membuat kita menandatangani kontrak penipuan. Uang ini pada dasarnya ilegal dan tidak dilindungi oleh hukum. Jangan khawatir Kak Biao. Orang-orang bodoh di desa Tasai ini adalah yang paling mudah untuk ditipu. Setelah kita menguras habis desa Tazai, saudara, aku akan memberimu 10%. Wanita tak berperasaan itu. Binatang. Mereka mencoba menipu kita. Menipu seluruh desa kita. Ayo lawan para pemangsa ini. Itulah sebabnya kita tidak hanya sekadar meminjam uang. Kita sedang bertindak atas nama keadilan. Bukankah mereka mencoba menghisap darah kita sampai kering? Maka kita akan menghisapkan darah mereka sebagai gantinya. Ini disebut melawan api dengan kredit. Paman dan para tetua. Menurutku Kak Feng benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menindas kita lagi. Hanya jika kita bersatu, mereka akan takut untuk menindas kita. Saat ini, mereka melihat kita sebagai mangsa. Jadi kita harus menjadi pemburunya. Tujuan kita adalah membuat mereka semua bangkrut. Aku tahu, selain Bibili dan Pak Wang, ada banyak orang lain di desa yang telah ditipu. Jadi, ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang fakta bahwa mereka mencoba menghancurkan kita sepenuhnya. Jika kita tidak melawan, kita akan dikuras habis tanpa sisa. Dan keluarga kita akan hancur. Lihat aku semuanya. Inilah hasilnya. Kalau bukan karena Lin Fan, putriku mungkin sudah dikulit. Apakah kita punya pilihan lain? Apa yang kita lakukan sekarang adalah memutar balik rencana mereka sendiri untuk melawan mereka. Bukankah mereka mencoba menghisap darah kita sampai kering? Maka kita akan menusuk nadi mereka. Ini disebut melawan api dengan kredit. Xiaofeng, apakah menurutmu ini akan benar-benar berhasil? Bukankah ini melanggar hukum? Jangan khawatir Pak Wang. Seluruh keluarga kami menjaminmu. Xiaofeng, aku percaya padamu. Aku sudah didesak sampai ke tepi jurang oleh binatang-binatang itu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Pak Wang, ini sangat sederhana. Aku akan mengajarimu langkah demi langkah. Berikan saja kartu identitas MO dan kartu bankmu. Ini. Uangnya sudah sampai 21.000 yuan. Selama hidupku, aku belum pernah mendapatkan uang sebanyak ini. Jangan khawatir Pak Wang. Ini baru permulaan. Uang sekolah cucuku sudah tertutupi. Xiaofeng, kau benar-benar penyelamat besar bagi keluarga kami. Lin Fan, proses milikku dulu. Ayahmu dan aku sudah berteman sejak kecil. Jangan dengarkan dia. Lin Feng, tahun lalu aku bahkan membawakan 1 keranjang telur untuk keluargamu. Kerjakan milikku dulu. Ayo. Semuanya berbaris. Satu persatu. Ada cukup untuk semua orang. Aku jamin kalian semua akan menjadi legenda penagih utang. Bagus. Bagus. Legenda penagihan utang. Legenda riba. Seperti inilah sifat orang-orang. Jangan cemas semuanya. Satu persatu. Berbarislah. Datanglah ke sisiku. Aku akan mendaftarkan kalian semua. Nah, ini benar-benar berhasil bukan? Jangan khawatir ayah. Ini baru permulaan. Dalam beberapa hari lagi, aku akan membiarkan ayah merasakan bagaimana rasanya menjadi profesional penagih utang. Dasar bocah. Semuanya perhatikan baik-baik. Hanya aplikasi-aplikasi ini. Prosesnya persis sama. Setelah kalian mempelajari ini, kalian akan menjadi tulang punggung teknis desa kita. Kekuatan inti.
di jalan menuju kekayaan. Alip. Deposit Alip diterima. 1 juta yuan. Apa yang terjadi? Orang-orang malang ini telah menjadi kaya. Halo, sayangku. Merindukanku. Kak Biao, ada masalah. Bocah Lin Feng itu, dia sepertinya tahu segalanya. Apa? Bicara yang jelas. Bukan saja dia menolak memberikan uang itu kepadaku, tapi dia juga memimpin seluruh desa The untuk film was menarik pinjaman dari translated platform and kita. narrated Sekarang, by M. seluruh Media. desa mereka telah mendapatkan jackpot. Dia bahkan berkata, dia akan memastikan kau tidak pernah meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Benar-benar lancang. Desa kecil yang menyedihkan. Berani menantang kekuasaan. Sialan. Di mana Dasuan? Bawa dia ke sini. Lin Dasuang salah satu anak buah Kak Biao. Bocah kampung. Meminjam sedikit uang. Dan tiba-tiba merasa dirinya tak terkalahkan. Saat kau sampai di sana, Dan Suzy salah satu bawahan Kak Biao. jangan terburu-buru. Takuti dia sedikit dulu. Tunjukkan padanya siapa yang sedang dia hadapi. Kata-kata yang bagus, bos, untuk menghadapi orang seperti ini. Kau harus menghancurkan mentalnya. Sebentar lagi, saat dia sudah ketakutan setengah mati, buat dia berlutut di tanah, bersujud dan memohon ampun. Bunga majemuk, biaya denda, dan ganti rugi tekanan emosional. Kita akan menyelesaikan perhitungan ini. Sekali untuk selamanya. Luar biasa, Kak Xuan. Hari ini, kita tidak hanya akan mendapatkan kembali uang kita akan mendapatkan sedikit tambahan penghasilan. Saat waktunya tiba, buat bocah itu menggonggong seperti anjing dan merangkak mengelilingi desa. Saudara-saudara, tetap waspada. Ingat, kita adalah penagih utang yang beradab. Jangan langsung memulai perkelahian. Itu membuat kita terlihat tidak profesional. Kecuali, dia tidak tahu cara bersikap yang benar. Lin Feng, kau pengutang, keluarlah. Keluar sekarang juga. Bos, sepertinya tidak ada orang di sini. Kemana dia pergi? Apa yang terjadi di sini? Kita telah menusuk sarang tawon para petani. Apa yang kau panikkan? Sekumpulan orang desa yang miskin, Papa. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan pada kita? Tuan-tuan, kalian terlihat seperti orang asing di sini. Datang ke desa terpencil kami. Urusan apa yang kalian miliki? Apakah kalian di sini untuk jalan-jalan? Atau apakah kalian di sini untuk mengemis makanan? Meminta makan. Jaga mulutmu. Apa kau tahu siapa aku? Tidak. Tapi dilihat dari gaya kalian. Mendobrak pintu dan berteriak seperti itu. Jika kalian tidak di sini untuk mengemis, maka pastilah kalian di sini untuk menyebar kehangatan. Lin Feng, hentikan omong kosong itu. Kau memimpin seluruh desa The film untuk was gagal bayar translated utang. Dan and kau masih merasa narrated dirimu by benar. M. Media. Jika kau tidak membayarku. Sekarang juga, tidak ada dari kalian yang akan hidup tenang. Uang, Uan, Tentu. Keluarkan perjanjian pinjamannya. Tunjukkan satu yang ada nama Lin Feng di atasnya, dan aku akan segera melunasinya. kau. Atau tunjukkan segala jenis kontrak pinjaman yang sah. Dan kami pun bisa melunasinya. Benar. Apa kalian bahkan punya satu? Kalian dan suku bunga riba kalian, serta kontrak palsu. Hal-hal ini di bawah hukum disebut sebagai bukti dari sebuah penipuan. Jangan berikan aku omong kosong yang tidak berguna itu. Saya di sini hari ini untuk satu prinsip sederhana. Utang harus dibayar. Saudara-saudara, jangan takut. Mereka hanyalah sekumpulan orang tak berharga. Siapapun yang berani bergerak akan dihabisi. Nah, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Mereka punya senjata. Ayo, pukul aku di sini. Jika kalian memukulku hari ini dan berhasil berjalan keluar dari desa ini dengan kaki kalian sendiri, aku akan menulis namaku secara terbalik. Coba saja sentuh Xiaofeng kami. Kami akan menghabisi kalian para binatang. Jika kau melangkah satu kali lagi,
Dan aku akan membuatmu merasakan. Rasanya wajahmu dihancurkan. Jangan mendekat lagi. Jangan melakukan tindakan gegabah. Aku memperingatkanmu. Mengumpulkan massa untuk berkelahi adalah pelanggaran hukum. Itu adalah kejahatan serius. Mengumpulkan massa. Tidak. Ini adalah pertahanan komunitas. Kami sedang menangkap penyusup ilegal dan pembuat onar. Tepat sekali. Tepat sekali. Sifatnya benar-benar berbeda. Jika kalian menyerang lebih dulu, bahkan jika kami menghajar kalian sampai setengah mati, itu akan dianggap sebagai pembelaan diri berlebihan. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Bos, orang bijak tahu kapan harus mundur. Mari kita mundur untuk saat ini. Baiklah, Lin Fan, kau punya nyali juga bocah. Ini belum berakhir. Kalian ingin pergi? Tidak semudah itu. Apa kalian pikir desa Tasai adalah semacam pasar terbuka? Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana? Ambil pengeras suara desa kita. Ke sini. Baiklah. Warga desa sekalian, hari ini kita telah menangkap beberapa penipu yang datang ke sini untuk mengemis. Jangan berani-berani menyebarkan tuduhan palsu. Kami adalah perusahaan pinjaman resmi. Sekarang, aku memberi kalian kesempatan. Akui lewat pengeras suara bahwa kalian adalah penagih utang riba dan bahwa kalian adalah penipu. Jika kalian tidak pernah menginjakkan kaki di desa Tasai kita lagi, aku akan melepaskan kalian. Berdasarkan apa? Kematian lebih baik daripada penghinaan seperti ini. Kalian semua yang menindas rakyat jelata, The film berani was menyebut diri kalian translated terhormat. and narrated Apa kalian by tidak M. punya rasa Media. malu? Benar. Katakan sekali lagi, apakah kau ingin tahu? Apakah aku akan mengebirimu sekarang juga? Kau menghancurkan hidup putraku, hingga dia tidak bisa pulang ke rumah. Jangan emosi. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya baiklah. Kami adalah penipu. Lebih keras, apa kalian belum makan hari ini? Benar sekali. Benar sekali. Belum makan. Belum makan. Kami adalah penipu. Kami adalah rentenir. Penipu. Aku tidak akan pernah datang ke desa Tasai lagi. Tolong bibi dan paman. Kakak dan nenek. Ampuni kami. Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Bos, Apa kalian sudah puas? tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lumayan. Jatuhkan senjata kalian. Dan inahlah dari desa kita. Cepat pergi. 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 Pergi dari desa kami. Pergi dari desa kami. Pergi dari desa kami. Cepat pergi. Kita menang. Kita menang. Xiaofeng, kau adalah penyelamat desa kami. Itu sangat memuaskan. Tentu saja. Lihat saja siapa ayahnya. Xiaofeng. Mulai sekarang desa kita akan mengikuti arahanmu. Apapun yang kau suruh, kami akan melakukannya. Kak Feng. Kak Feng, apakah kakak baik-baik saja? Aku khawatir setengah mati. Aku baik-baik saja gadis bodoh. Semuanya sudah berakhir sekarang. Mereka sudah berpelukan. Mereka sudah berpelukan. Guangji, menurutku menantu perempuanmu ini sangat baik. Warga desa sekalian, kita telah menang. Tapi ini baru permulaan. Orang-orang di belakang mereka sama sekali tidak akan membiarkan ini berlalu. Jadi kita tidak boleh menyerah. Kita di desa Tasai harus bersatu sebagai satu kesatuan. Siapapun yang ingin menindas kita harus bertanya, apakah tinju desa kita setuju akan hal itu? Benar. Benar. Kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus. Kak Feng. Para penagih utang itu tidak akan membiarkan ini begitu saja, bukan? Tentu saja tidak. Aku tahu Biaoxi. Dia menyimpan dendam pada semua orang. Jika dia tidak bisa menang dengan kekerasan, dia pasti akan menggunakan taktik curang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat tentara datang kita gunakan jenderal untuk menghadang. Saat air datang kita bangun bendungan tanah. Namun, daripada menunggu dia bergerak, kita harus mengambil inisiatif. Xiaoxi, penyakitmu. Dan apa yang terjadi kali ini? Aku harus segera mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Bukan hanya aku harus mencarikanmu, sumsum tulang terbaik, tapi aku juga harus menyingkirkan semua kekhawatiran yang tersisa ini. The film was translated and narrated Kak by Feng. M. Media. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri. Xiaoxi, aku punya rencana. Aku akan membuat Biaoxi dan Li Manlei menyerahkan uang itu ke tangan kita sendiri. Lalu aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Sekelompok pahlawan. Bos, orang dusun yang miskin mampu membuat kalian jadi seperti ini. Kalian benar-benar mempermalukanku. Bos, ampuni kami, bos. Bukan berarti kami menyerah, tapi bocah ini terlalu aneh. Dia tidak hanya tahu hukum, dia juga sangat hebat dalam membaca orang. Seluruh desa bertindak seolah-olah mereka sudah gila. Aku tidak peduli seaneh apa dia. Dia membuatku kehilangan uang dan merenggut harga diriku. Aku akan membalas perbuatan ini. Menggunakan kekerasan jelas tidak akan berhasil. Para petani keras kepala itu saling mendukung. Jika kita benar-benar memulai perkelahian, kita yang akan menderita. Haruskah kita lepaskan saja? Aku tidak bisa menelan ini. Lin Feng, Halo, Kak Biao. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar saudara-saudaramu? Semuanya baik-baik saja. Lin Feng. Bocah kau masih berani meneleponku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin membicarakan urusan bisnis denganmu. Sebuah kesepakatan yang sama-sama menghasilkan uang bagi kita. Aku khawatir kau mungkin punya nyawa untuk mendapatkannya, tapi tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Jangan terlalu gegabah. Semua perkelahian dan pembunuhan ini, keharmonisanlah yang membawa rezeki. Aku tahu bahwa kau telah berhubungan dengan platform taruhan luar negeri, tapi kau sedang kekurangan modal yang cukup untuk masuk ke pasar itu. Aku punya cara. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Selain aku, satu-satunya orang lain adalah Li Manli. Aku punya cara. Aku bisa membantumu mendapatkan uang itu. Dan aku bisa membuat desa Tasai menjadi mesin ATM pribadimu. Kamu tertarik untuk mengobrol? Bagaimana kau ingin bekerja sama? Mari kita bertemu untuk bicara. Besok jam 10. Di tempat barang rongsokan di sisi barat kota. Aku akan menunggumu sendirian. Kak Feng, apakah kakak benar-benar pergi sendiri? Aku The khawatir. film was translated Jangan khawatir. and narrated Sebelum seekor by serigala M mencium Media. aroma daging, ia tidak akan mudah menggigit. Aku akan melemparkan kepadanya potongan daging paling besar dan lezat. Lin Feng. Kau punya nyali. Benar-benar berani datang sendirian. Kak Biao, kau adalah orang yang mengurus urusan besar. Kau tidak akan menaruh dendam padaku kan? Lagi pula, aku di sini untuk bicara bisnis denganmu, bukan untuk berkelahi. Lin Feng, kau benar-benar berani memanfaatkanku. Biar ku katakan padamu, Kak Biao bukanlah orang bodoh di desa itu yang mudah dipengaruhi oleh kata-katamu dan bisa dibohongi. Kak Biao, mari kita langsung ke intinya. Dulu aku seorang programmer, dan aku menemukan sebuah platform pinjaman luar negeri yang baru diluncurkan dengan server yang berbasis di luar negeri, di luar jangkauan regulasi domestik. Platform ini memiliki celah kontrol risiko yang sangat besar selama ditangani dengan benar, menghasilkan jutaan dalam semalam. Bukanlah masalah. Jika ini kesepakatan yang bagus, mengapa datang padaku? Ya, aku tidak punya cukup modal. Itu membutuhkan verifikasi dana dan identitas yang bersih. Semua orang di desa kami, identitas mereka, semuanya telah digunakan untuk mengambil pinjaman riba. Mereka sudah lama masuk daftar hitam. Aku butuh seseorang sepertimu, yang memiliki kekuatan nyata, dan mitra terpercaya yang bisa aku andalkan. Maksudmu, kau menyediakan teknologinya, dan aku menyediakan. Tidak, kau tidak perlu menyediakan apapun. Aku hanya butuh identitas yang bersih dan rekening bank untuk menerima dananya. Setelah itu selesai, kau mendapat 6, dan aku mendapat 4. Gunakan milikku, identitasku yang paling bersih. Kau, Bagaimana? Apakah itu tidak apa-apa? Gunakan identitasku. Begitu uang masuk ke rekening, Kak Biao akan tenang. Jadi kau jangan mencoba macam-macam. Baiklah, kita akan gunakan milik Manli. Namun, ini bukan 6 4, ini 28. Aku dapat 8.
Kau dapat 2. Baik. Sepakat. Kau menyetujuinya dengan sangat cepat. Bukankah ini jebakan? Kak Biao. Pikirkan saja hal ini. Platform ini, Pau yang mengawasi pendaftarannya, dan Lily yang menangani operasinya secara pribadi. Ditambah The lagi film was uangnya langsung masuk translated ke rekening and Lily. narrated by Dan Lily lah yang M-Media. memperkenalkan kita. Kau tidak percaya padaku. Lin Fan, kau punya nyali bocah. Senang berbisnis denganmu? Kak Feng, minumlah air. Ini terlihat sangat rumit. Tapi, apakah ini benar-benar akan berhasil? Jangan khawatir. Ini adalah platform pinjaman mewah yang telah aku siapkan untuk Manley dan Biaozi. Halaman ini, itu adalah sistem manajemen yang sebenarnya. Begitu Li Manley. Pergi ke lobi untuk mendaftarkan keuntungannya. Sistem manajemenku akan secara bersamaan mengirim semua datanya ke puluhan platform riba. Ya Tuhan. Kak Feng kakak luar biasa. Tapi melakukan ini, apakah benar-benar akan berhasil? Kita menipunya. Aku khawatir. Bagaimana jika... Aku hanya memberinya sebuah pintu. Di balik pintu ini, bisa jadi ada jurang. Atau bisa juga mengarah pada kekayaan yang melimpah. Soal apakah dia akan melangkah masuk, itu adalah pilihannya sendiri. Jika dia tidak memiliki keserakahan sebesar itu, dan memilih untuk pergi, maka rencanaku akan gagal. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi apakah kau benar-benar berpikir dia akan melakukan itu? Ini dia. Ikan itu sudah memakan umpannya. Ayo, mari kita lihat seberapa serakah mereka sebenarnya. Sialan, bocah ini benar-benar seperti kecoa yang tak bisa dibunuh. Jika aku tidak bisa hidup tenang, maka dia juga tidak akan bisa. Bos, tenanglah. Dia hanya orang yang berjualan mie. Kita punya banyak cara untuk menanganinya. Apa maksudmu, bos? Sekarang, ini zaman internet. Tidak sulit untuk menghancurkan sebuah merek. Bukankah dia menjualnya secara daring? Kalau begitu kita serang dia di dunia maya. Aku akan menyewa sekelompok buzzer untuk membanjiri toko online-nya dengan ulasan buruk. Katakan saja, mereka makan mie-nya, lalu terkena diar, atau bilang ada serangga di dalam mie, atau mie-nya berjamur. Setelah itu aku akan menyewa akun-akun pemasaran untuk memancing keributan. Dalam 3 hari, aku jamin dia akan benar-benar dipermalukan. Dia tidak akan bisa menjual 1 bungkus mie pun. Itu ide yang bagus. Tidak cukup hanya dengan itu, dia sedang mencoba mendirikan koperasi bukan? Maka dia butuh bahan baku dan saluran penjualan. Kau pergi dan cari tahu untukku. Di mana mereka membeli gandum dan tepung mereka? Dan siapa mitra kurir mereka? Maksud kakak besar adalah, aku ingin mereka tidak punya jalan keluar. Terjebak tanpa harapan. Bagus. Aku diare setelah makan mie. Aku harus pergi ke rumah sakit. Pedagang tak berperasaan. Aku sendiri yang memeriksa dan mengemas semua mie ini. Tidak mungkin ada masalah. Kapten, pasti ada seseorang yang sengaja mencoba menyabotase kita. Jadi kalian ingin memanfaatkan pasukan komentar bayaran untuk menjatuhkanku. Biaozi, kau benar-benar meremehkan programmer ini. Ayo, biar kulihat di mana kalian para monster dan iblis bersembunyi. Ketemu. Kak Feng, sebenarnya siapa mereka? Hanya sekelompok buzzer bayaran yang bekerja demi uang. Dan di balik mereka, sudah pasti Biaozi. Biaozi, Xiao Jun, aku kirimkan tangkapan layarnya padamu. Cetak 1 salinannya, lalu pergi dan ambil rekaman kameranya. Dari proses pemilihan mie kami, sampai ke proses pengemasan dan pengiriman. Rekam seluruh prosesnya, gabungkan menjadi video beresolusi tinggi. Lalu gunakan nama resmi, Tasai Select, untuk merilis video tersebut. Sebagai klarifikasi, nadanya harus tegas. Nyatakan bahwa kami telah menemukan bukti fitnah jahat dan bahwa kami telah melaporkannya kepada polisi. mengerti Kak Fen? Fern, Xiaofen. Gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayah, kamu, jangan panik.
Tenang saja dan ceritakan padaku. Bos Liu, pemasok tepung kita, baru saja menelepon. Dia bilang, dia tidak akan bekerja sama dengan kita. Lagi, dia bahkan tidak mau mengambil kembali uang depositnya. Apa? Apa? Itu sudah keterlaluan. Bos Wang juga menelepon. Dia bilang gudangnya terbakar di tengah malam, dan lebih dari separuhnya hangus. Dia tidak bisa memasok kita lagi. Kebakaran. Kebetulan sekali. Kebetulan apanya? Aku sudah bertanya ke sana kemari. Pabrik mereka baik-baik saja. Jelas ada seseorang di balik semua ini yang menyabotase kita. Mereka mencari alasan untuk memutus pasokan kita. Ini, Kak Feng. Semuanya berakhir. Habis sudah. Xiao Jun, jangan panik dulu. Apa yang terjadi? Truk kita yang menuju kota dihadang oleh perusahaan kurir. Mereka mengklaim produk kita berisiko tinggi. Dan mereka mengancam akan menghancurkan truk siapapun yang mengambil pesanan kita. Tidak ada tepung. Truk pengiriman juga dihadang. Mereka mencoba mencabut akar kehidupan kita, memutus satu-satunya cara kita bertahan hidup. Aku sudah tahu, ini tidak akan semudah itu. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Xiaofeng, ini apa yang harus kita lakukan? Jika mereka ingin memutus jalan kita, maka kita akan membuka jalan kita sendiri. Kak Feng. Hari hampir fajar. Kau belum memejamkan mata semalaman. Tolong makan sesuatu, dan istirahatlah. Kesehatanmu yang terpenting. Aku baik-baik saja. Aku masih sanggup bertahan. Jika aku menunda 1 menit saja lagi, para penduduk desa akan semakin panik. Pak Wang, Itu tadi Pak Wang yang menelpon bukan? Ini sudah panggilan kelima malam ini. Mereka tidak meragukanmu. Mereka hanya takut. Sore tadi, aku bahkan melihat beberapa bibi diam-diam menyeka air mata. Mengatakan jika saja mereka tahu, mereka tidak akan menginvestasikan tabungan seumur hidup mereka. aku tahu, mereka gelisah. Mereka hanya merasa takut. Aku mengerti. Tapi saat ini aku tidak punya. Kak Feng, jangan menanggung semua The film tekanan was ini translated sendirian. and Kau tidak narrated sendiri. by M-Media. Kau masih punya aku. Beristirahatlah. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Dengan Xiaoxi di sisimu, sebesar apapun rintangannya, itu tidak lagi tampak menakutkan. Xiaoxi, setelah semua ini berlalu, dan kau merasa lebih baik, kita akan. Aku tahu, Apa yang kau temukan? pemerintah kota baru saja meluncurkan program pengentasan kemiskinan baru, yang secara khusus membuat jalur cepat untuk koperasi pedesaan kita. Harganya tidak hanya murah, tetapi juga didukung pemerintah. Tidak ada yang berani ikut campur. Dengan cara ini, masalah pemasok kita teratasi. Kita tidak perlu bergantung pada sumber lokal. Kita bisa langsung pergi ke platform nasional untuk menemukan pemasok dengan kualitas terbaik di provinsi lain. Kita bisa melewati lingkup pengaruh Biaoxi dan meminta mereka mengirim barang langsung ke gudang transfer tingkat kota melalui jalur logistik khusus. Kak Feng, kau benar-benar brilian. Bagaimana kau bisa memikirkan solusi secepat itu? Ini sayangku, adalah apa yang kita sebut keunggulan informasi. Sahabat apapun Biaoxi, dia tetap hanyalah preman lokal. Visi dan ambisinya terbatas. Kak Biao, tolong jangan marah. Tidak ada gunanya marah, karena orang seperti Lin Feng. Kalau bukan, karena kau tidak berguna. Sampah tak berguna. Akankah aku menanggung kerugian sebesar ini? Pergi. Putus aliran keuangannya. Dan dia akan mencari jalan baru. Hancurkan reputasinya. Dan dia akan membersihkan namanya sendiri. Bocah ini benar-benar keras kepala. Aku tidak bisa menemukan cara untuk menjatuhkannya. Kak Biao. Ku dengar kau sedang mengalami masalah. Doba sudah di sini. Duduk. Doba.
Kak Biao. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Kita ini saudara. Tidak perlu sungkan. Selama harganya cocok. Bahkan jika itu milik yang maha kuasa sekalipun, akan kubereskan untukmu. Bagus. Aku suka sifat kejammu itu. Desa Tazai. Lin Fen. Kau mengenalnya? Lin Fen. Aku pernah mendengar tentangnya. Hanya seorang berandalan kecil. Dari kampung. Kenapa? Kak Biao, anak buahmu, bahkan tidak bisa menanganinya. Berhenti bicara omong kosong. Baik saluran daring maupun luringku telah dibongkar olehnya. Aku ingin kau sekarang menggunakan cara yang paling langsung dan hancurkan dia sepenuhnya untukku. Dia baru saja mendirikan semacam koperasi. Itu adalah harta kebanggaannya. Disitulah dia menyembunyikan mesin-mesinnya di dalam gudang. Aku ingin kau pergi ke sana malam ini dan hancurkan semuanya sampai berkeping-keping. Bakar, musnahkan semuanya hingga rata dengan tanah. Bakar sampai bersih. Kak Biao, itu tindakan kriminal kau tahu. Itu akan memakan biaya lebih. Ada 100.000 yuan di sini. Setelah selesai, aku akan memberimu 100.000 yuan lagi. Kau memang orang yang murah hati Kak Biao. Bisa diandalkan. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi desa Tazai. Atau Tazai Select. Saudara-saudara, ambil peralatan kalian. Mari kita mulai bekerja. Menarik. Kak Feng, semuanya sudah berakhir sekarang. Mengapa kau masih terlihat begitu murung? Gadis bodoh. Kau bilang aku telah memutus semua jalan Kak Biao. Apa yang menurutmu akan dia lakukan? Maksudmu, Kak Biao akan menjadi putus asa dan melakukan sesuatu yang dekat. Jangan khawatir. Aku punya cara sendiri untuk menangani ini. Nah, kamu memasang kamera ini. Untuk apa? Kita tidak punya barang berharga. Di gudang ini, hanya mie dan mesin. Ayah, kapan aku pernah bilang, aku berjaga-jaga dari pencuri, aku berjaga-jaga dari serigala. Serigala. Kak Fen, apa menurutmu? Benda ini akan berhasil. Jika mereka datang dengan wajah tertutup, mereka tidak akan ada gunanya bukan? Tepat sekali. Kapan aku pernah bilang aku menggunakannya untuk menangkap orang? Jadi, Lihat ini. aku mengerti. Bukankah ini hanya tombol alarm? Ini bukan sembarang tombol alarm biasa. Aku sudah menghubungi Biro Inspeksi Kota. Sistem pengawasan milik kita terhubung ke jaringan platform alarm milik kita. Begitu ada seseorang di luar jam kerja memasuki zona terlarang gudang, ini akan memicu peringatan otomatis. Dan jika aku menekan tombol ini, tingkat peringatan akan mencapai prioritas tertinggi. Dalam 5 menit, polisi pasti akan datang. Ini persis seperti menara Swan zaman dulu. Begitu kau menyalakannya, bala bantuan akan datang. Jadi kali ini, kita tidak sedang berkelahi. Kita hanya menutup pintu dan membiarkan para inspektur menangkap kura-kura dalam tempurung. Xiao Jun, beritahu semua orang, mulai hari ini, di malam hari, tidak boleh ada yang tinggal di dalam gudang. Jangan membuat suara, dan apapun yang terjadi, jangan keluar. The film was Serahkan semuanya translated pada hukum. and narrated Paham. by M Media. Biaozi, aku sudah menebar jala. Sekarang aku hanya menunggu kapan kamu berjalan tepat ke dalamnya. Bos, ini hanya gudang reot. Apa kita benar-benar butuh kelima orang di sini? Bahkan singa menggunakan seluruh kekuatannya untuk berburu kelinci. Kak Biao membayar 1 juta. Dan dia ingin ini selesai tanpa satu kesalahan pun. Tutup mulut kalian. Ikuti rencana dengan saksama. Ingat lakukan dengan cepat. Hancurkan tempat ini, tapi jangan sentuh siapapun. Setelah selesai segera bakar tempat ini. Keluar dari sana. Ya. Lewat sini. Lihat ini, bos. Kerja bagus. Terima kasih, bos. Kak Feng, mereka di sini.
Baiklah. Ikan sudah masuk ke dalam jala. Saudara-saudara, mulai bekerja. Luar biasa. Sudah cukup saudara-saudara. Ambil bensinnya. Berhenti pencuri. Seseorang menerobos masuk ke gudang. Kepung gudangnya. Kepung mereka. Tangkap pencuri itu. Bagaimana kita bisa ketahuan? Bos, kita terkepung, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau takutkan? Kau pikir sekumpulan orang rendahan di luar sana bisa melakukan apapun pada kita? Maju, blokir pintunya. Siapapun yang masuk hari ini, habisi. Polisi. Ternyata ada polisi di sini. Peringatan dikirim. Baiklah. Mulai sekarang. Urusan ini di luar kendali kita. Kau benar-benar ahli strategi yang ulung. Ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana polisi menegakkan hukum. The film was translated and narrated by M Media. Kalian yang di dalam dengarkan, kalian sudah terkepung. Jatuhkan senjata kalian segera, buka pintu dan menyerahlah. Bekerja samalah demi keringanan hukuman. Bos, bagaimana sekarang? Sepertinya polisi akan masuk. Kenapa panik? Mereka tidak punya bukti apapun. Kita sangkal saja semuanya. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jangan bergerak. Polisi di sini. Polisi, jangan bergerak, tangan di atas kepala. Tiarap. Jangan bergerak. Semuanya tiarap ke tanah. Tiarap. Itu kau. Kau anak nakal yang menjebakku. Sekelompok bajingan. Lihat itu, mereka memang pantas mendapatkannya. Tangkap mereka. Itu dia. Lin Fan. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kamu tidak hanya memberi kami bukti pengawasan real time berdefinisi tinggi, tetapi kamu juga memperingatkan kami sebelumnya, sehingga kami bisa menangkap mereka basah-basah. Sistem pemolisian komunitas itu di desamu sangat luar biasa, layak untuk diterapkan di seluruh wilayah ini. Terima kasih atas pujiannya, Pak Petugas. Melindungi desa adalah kewajiban setiap warga kita yang harus dilakukan. Lihat kalian semua. Berpakaian seperti sekawanan preman. Bawa mereka semua pergi. Jalan. Bersikaplah yang sopan. Mari kita lihat mereka sekarang. Masih berani bersikap sombong. Beri mereka pelajaran. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Mereka pantas mendapatkannya. Lin Feng, sebagai tokoh kunci dalam insiden ini, bisakah Anda sampaikan apa yang Anda pikirkan saat itu? Aku percaya pada hukum. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun, dan hanya menimbulkan lebih banyak masalah. Orang-orang di desa Tasai kita, semuanya adalah warga yang taat hukum. Kami hanya ingin, melalui kerja keras kami sendiri, menjalani hidup yang baik. Kami tidak mencari masalah, tapi kami tidak pernah takut menghadapinya. Siapapun yang ingin menggunakan cara ilegal untuk menghancurkan kehidupan bahagia kami akan menggunakan sistem hukum untuk membuat mereka membayar harganya. Bagus. Bagus, kamu telah menyadarkan kami para orang tua, bahwa kamu bisa menundukkan orang jahat tanpa perlu mengangkat jari, tanpa perlu menggerakkan satu jari pun. Ya. Lihat itu. Itu anakku. Darah dagingku sendiri. Bagaimana tadi? Apakah penampilanku bagus barusan? Kau tadi sangat keren. Kau adalah pahlawan besar di hati kami. The film Baiklah, was translated orang-orang jahat and sudah tertangkap narrated semua. by M Sekarang Media. saatnya bagi kita untuk benar-benar menunjukkan kemampuan kita. Kalian membuat kami, orang-orang tua ini, mengerti, tanpa harus menggunakan kekerasan. Sekumpulan orang tidak berguna. Si bodoh Dauba itu mengambil 200.000 yuan. Dan yang dia dapatkan hanyalah sebuah laporan berita.
Lin Fan. Bocah ini. Dia tidak akan terpengaruh oleh ancaman maupun suapan. Dia bisa menavigasi dunia hitam maupun putih. Dia benar-benar musuh bebuyutanku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu. Jika gagal sekali coba 2 kali. Jika gagal 2 kali coba 10 kali. Aku menolak percaya, aku tidak bisa menghancurkannya. Pergi. Hubungi setiap pemilik platform yang bisa kau jangkau. Aku Biozi akan memasang jebakan. Jebakan yang akan membuat semua orang kaya. Sembari memastikan Lin Fan tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih. Ya. Ini adalah pembagian keuntungan bulan lalu. Setiap rumah tangga menerima beberapa ribu yuan. Pak Wang baru saja memberitahuku bahwa seumur hidupnya dia belum pernah melihat uang sebanyak itu yang didapat dengan cara bersih. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Ini baru permulaan. Tujuanku jauh lebih besar dari ini. Hari-hari baik akan segera tiba. Kalian akan bisa menikmati kesuksesan anak kalian. Xiaoxi, apa kamu melihat sebidang tanah itu? Aku berencana membelinya untuk membangun pabrik pengolahan pertanian modern. Kita tidak hanya akan menjual mie kering, kita juga akan menjual teh fucha. Benarkah? Aku akan mengubah madu hutan desa kita, tanaman obat pegunungan, menjadi seri produk pilihan Taisai. Aku akan menjadikan desa Taisai sebagai desa percontohan peradaban nasional. Tolok ukur pertanian berbasis teknologi. Anakku bilang bahwa mulai sekarang, kita semua akan menjadi manajer pabrik besar dan bos-bos besar. Bagus, itu luar biasa. Xiaoxi, ini adalah masa depan yang selalu ingin kubangun untukmu dan semua orang di desa. Masa depan tanpa rasa takut, masa depan tanpa penipuan, hanya sinar matahari dan harapan. Kak Feng, setiap hari bersamamu terasa begitu cerah. Biaozi, aku tahu. Kamu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi lain kali, aku berniat membuatmu The dan film was kelompokmu, translated seluruh rantai and pasok hitam itu, narrated by M. lenyap dari Media. dunia ini untuk selamanya. Coba lihat. Piagam penghargaan. Paman dan para tetua, masalah logistik dan rantai pasok sudah terselesaikan. Kedepannya kita akan memperluas jalur produksi kita sepenuhnya. Teh fucha ini, madu, obat-obatan herbal, dan hasil bumi pegunungan, semuanya akan menjadi produk unggulan Taisai Select. Bagus, kami akan melakukan apapun yang diperintahkan Xiaofen. Setuju, aku hanya bisa menggambarkan perasaanku dalam 2 kata, tenang. Kau lihat. Pikiran anakku jauh lebih tajam daripada pikiran kita. Mari kita tutup ini. Lebih keras, Lebih tinggi. lebih tinggi. Kak Biao, jangan menakutiku seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Aku tamat. Aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu mati, karena satu jalan sudah tertutup. Aku akan menyeret semua jalan lainnya ke dalam perahu yang sama. Jika aku harus jatuh, kita semua akan jatuh bersama. Jadi Lin Feng pikir dia begitu hebat. Pikir dia bisa memainkan permainan opini publik. Kalau begitu aku akan memainkan permainan yang jauh lebih besar dengannya. Sekarang, saatnya bagi kamu si korban untuk naik ke panggung. Kak Biao, Bos gendut berkulit gila. kau memanggil kami ke sini dengan terburu-buru, mengatakan ada berita besar. Bos tinggi kurus. Apa itu? 2 bos ini bukan kabar baik. Ini adalah bencana. Bencana besar. Apa maksudmu? Lin Feng dari desa Taisai. Nama itu seharusnya tidak asing bagi kalian, bukan? Biar ku beritahu, dia bukanlah pahlawan pengentasan kemiskinan. Dia adalah seorang pelaku penipuan yang terorganisir dan terencana. Bocah kampung. Gelombang sebesar apa yang bisa dia buat? Tepat sekali. Dia tidak bekerja sendiri.
Dia memiliki orang-orang kuat di belakangnya. Dia telah mengumpulkan bukti kebobrokan di semua platform kita. Catatan pengumpulan kontrak ganda. Semuanya. Dia pertama-tama memimpin seluruh desa untuk menghancurkan puluhan platform kecil kita. Sekarang dia berpura-pura menjadi korban demi mencari simpati. Tujuannya bukan hanya untuk mencari uang. Dia ingin mencabut seluruh industri kita, lalu membawa bukti kejahatan kita kepada pihak berwenang untuk memeras mereka. Itu pemerasan. Benar sekali. Jika dia bisa menjatuhkanku hari ini, dia bisa menjatuhkan kalian The besok. film was translated Begitu dia and menyingkirkan kita satu narrated by persatu. M-Media. Tidak ada dari kita yang akan selamat. Jika bibir sudah tiada gigi pur kedinginan. 2 bos. 2 orang bodoh. Jika aku tidak menghasut kalian, bagaimana kalian mau bertindak sebagai senjataku? Lin Feng, mari kita lihat bagaimana kau akan menahan serangan ini. Terima kasih atas kerja keras Anda, pengacara Zhang. Jangan khawatir, Lin Feng. Pengacara Zhang. Saya sudah mendengar tentang situasi Anda. Anda benar-benar panutan bagi komunitas advokasi hukum kami. Mari kita ke sana untuk bicara. Bagus. Pengacara Zhang, alasan saya mengundang Anda ke sini bukan hanya untuk tasai kita. Ini Xiao Wang. Seperti saya, Xiao Wang. Dia korban dari penagihan utang ilegal daring ini. Dia melihat liputan berita kami dan datang ke sini dari provinsi sebelah. Kapten. Pengacara Shah, saya mohon, Anda harus membantu saya. Keluarga saya, mereka hampir menghancurkan kami sepenuhnya. Saya sudah membawa semua bukti. Pacar saya memutuskan hubungan dengan saya. Ayah saya, dia sangat marah, sampai harus dirawat di rumah sakit. Saya benar-benar tidak sanggup menjalani ini semua. Perjanjian pinjaman. Ini adalah penipuan riba klasik. Rantai buktinya sudah lengkap. Pengacara Zhang, mulai hari ini, Tasai Select kita membentuk kelompok bantuan hukum untuk mengumpulkan informasi tentang semua aktivitas kriminal platform-platform ini. Kita akan menggunakan hukum untuk mengakhiri penagihan utang ilegal ini. Saudara-saudara, Alun-alun pusat. hari ini, kita bukan penagih utang. Kita adalah pembawa keadilan. Di sini untuk mengungkap para penipu ini dan menuntut keadilan. Tuntut keadilan. Tuntut keadilan. Tuntut keadilan. Bayar utang kalian. Lin Feng. Kembalikan kepolosanku. Kembalikan hidupku. Hukum berat sitiran lokal Lin Feng. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kak Biao, bukankah aksi ini agak berlebihan? Jika situasi menjadi tidak terkendali, akan sulit untuk membereskannya. Membuat keributan besar adalah hal yang memang kuinginkan. Semakin besar tontonannya, semakin banyak media yang akan datang, dan semakin besar tekanan yang akan datang dari atas. Saat itu, bahkan jika mereka tidak ingin berurusan dengan Lin Feng, mereka tidak akan bisa mengabaikan kemarahan publik. Inilah yang kita sebut perang opini publik. Bergerak, Desa Tazai. Targetnya, ratakan dengan tanah. Maju, Pergi. bergerak. Bergerak. Kantor. Xiaofeng. Aku baru saja kembali dari rapat di kota. Dan begitu mendengar beritanya, aku bergegas mencarimu. Kau, The film was translated akhir-akhir ini, and narrated by apakah kau membuat M-Media. masalah lagi? Pemimpin. Apa yang Anda maksud? Kami menerima beberapa laporan anonim baru-baru ini. Semuanya mengarah padamu, dan Desa Tazai, yang mengklaim bahwa kalian adalah tiran lokal, yang menjalankan penipuan pinjaman jahat, meskipun bukti tidak cukup. Dan hal itu ditutup-tutupi. Tapi, Pemimpin. Terima kasih. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Halo pengacara Zhang. Saatnya menjaring ikan tersebut. Mohon Anda dan teman-teman jurnalis Anda bawa kamera dan perekam suara Anda. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Semuanya, menurut informasi terbaru, kelompok yang diorganisir oleh Kak Biao, yang terdiri dari 1000 pengunjuk rasa, sudah berangkat. Mereka diperkirakan tiba di desa kita pukul 3 sore ini. begitu cepat. Coba katakan padaku, haruskah kita mengambil perlengkapan kita? Setiap pria di Desa Tasai kita bukanlah pengecut. Itu benar.
Tepat sekali. Mari kita lawan mereka sampai akhir. Ayah, Paman. Kita tidak akan bergerak kali ini. Senjata kita. Bukan cangkul. Bukan sekop. Senjata kita adalah hukum, bukti, dan hati rakyat. Xiao Jun, beritahu semua penduduk desa untuk tetap di dalam dan kunci pintu serta jendela mereka. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Mengerti Kak Fan? Kali ini aku akan membiarkan seluruh negeri tahu siapa penindas yang sebenarnya dan siapa korban yang sebenarnya. Kak Biao. Dengan pertunjukan sahabat ini, jangankan tempat kecil seperti Desa Tazei, bahkan jika pemimpin kota datang, lutut mereka pasti akan gemetar. Bocah Lin Feng itu, bukan kan? Dia suka bermain dengan opini publik. Aku akan menggunakan opini publik untuk menghancurkannya hari ini. Begitu aku merusak reputasinya dan membuatnya dipenjara. Potongan daging empuk yang bernama Desa Tasai ini akan menjadi milik kita untuk diambil. Lin Feng, kau tidak menyangka ini kan? Harimu akhirnya tiba. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri saat kau kehilangan segalanya dan memohon di atas lututmu. Xiaofeng, apakah kita benar-benar hanya akan menunggu di sini? Hatiku kacau balau. Rasanya seperti dicakar-cakar The kucing. film was Semoga translated Bodhisattva melindungi and kita. narrated by M Media. Ayah, Ibu, kalian berdua bisa tenang. Makan mie kalian. Dan bersiaplah untuk pertunjukannya. Paman Bibi, kalian harus percaya pada Kak Feng. Kapan dia pernah mengecewakan kita? Biaozi, tunjukkan kartu asmu. Semakin banyak yang kau ungkap, semakin cepat kau mati. Saudara-saudara, teriakan apa yang ada di dalam hati kita. Biarkan para pengecut di dalam sana mendengar kita. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Kembalikan uang hasil jerih payah saya. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Hukum berat si penindas Desa Lin Feng. Hukum berat penindas Desa Lin Feng. Kembalikan uang hasil jerih payah saya. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Hukum berat si penindas Desa Lin Feng. Hukum berat penindas Desa Lin Feng. Teman-teman media, para tetua dan sesama warga desa. Aku Kak Biao, berdiri di sini hari ini bukan untuk kepentinganku sendiri, melainkan untuk ribuan keluarga yang telah menjadi korban dari penguasa desa ini, si penipu Lin Feng. Semua orang lihatlah, wanita muda ini adalah korban klasik. Lin Feng tidak hanya menipunya hingga kehilangan uang, dia juga memanfaatkannya. Sekarang, dia terbebani jutaan utang, terjerat utang, dan keluarganya pun tercerai-berai. Giliranmu, buat tangisanmu terdengar menyedihkan, atau utangmu. Bagaimana kalian bisa begitu kejam? Ya, Lin Feng. Kalian binatang. Kalian bahkan bukan manusia. Kau telah menghancurkan seluruh hidupku. Pulihkan reputasiku. Kembalikan uangku. Hari ini, kami berdiri di sini, bukan untuk membuat keributan, ataupun memicu konflik. Kami hanya menuntut keadilan. Benar sekali. Kami percaya pada pemerintah. Kami percaya pada hukum. Kata-kata yang bagus. Halo. Apakah ini kantor polisi? Kami memiliki lebih dari 1.000 korban di sini, yang semuanya ditipu oleh tiran desa dari Tasai Lin Feng. Kami meminta Anda segera mengirim petugas untuk membantu kami mendapatkan keadilan. Bukan untuk membuat keributan ataupun memicu konflik. Kami hanya menuntut keadilan. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa mereka memutarbalikkan fakta seperti ini? Lin Feng, pihak lawan telah memanggil polisi. Ini adalah sinyal yang kita rencanakan. Jika mereka ingin mengadakan pertunjukan, biarkan mereka tampil sepuas hati. Mereka ingin memanggil polisi. Maka aku akan memanggil polisi tertinggi di negeri ini untuk datang dan melihat mereka. Mulai. Rencana tombol nuklir. Kak Feng, seluruh paket bukti sudah siap. Mengonfirmasi target penerima. Departemen Kepolisian Tingkat Tinggi Nasional, Lembaga Pengatur Keuangan Nasional, Kantor Pusat Media Nasional, Red Star Press, total 27 organisasi papan atas. The film was translated and Kirim. narrated by M Media. Secara nasional, 372 korban, surat kecaman bersama, telah disebarkan secara serentak ke semua platform daring utama. Laporan mendalam mengenai sindikat rentenir beranggotakan 1.000 orang yang mengepung desa para korban dan rantai pasar gelap pinjaman ilegal
telah muncul ke permukaan, sedang disebarkan ke seluruh jaringan sekarang. Li Manli. Biaozi. Ajalku sudah tiba. Pak Polisi, akhirnya Anda datang juga. Respons Anda agak lambat. Kami datang segera setelah kami menerima laporan. Pak Polisi, rekan-rekan media, lihatlah. Inilah polisi rakyat kita. Pak Polisi, bertindaklah sekarang dan tangkap pelaku utama Lin Feng di desa itu. Kami punya begitu banyak saksi dan bukti di sini. Tepat sekali, tangkap dia sekarang. Tangkap dia sekarang. Katakan padaku petugas, hanya kalian bertiga yang datang. Ini kasus besar. Segera panggil bala bantuan, tangkap dia, dan mari kita selesaikan ini. Tepat, benar sekali. Ya, cepat sedikit. Orang-orang mungkin akan mulai kabur. Xiao Shanbiao, situasinya mungkin tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti. Apa maksud Anda dengan itu? Anda tidak sedang berusaha melindunginya, bukan? Biar saya beritahu Anda. Dengan begitu banyaknya rekan media di sini hari ini, jika Anda berani menutup-nutupi ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini semacam jebakan? Ini adalah jebakan untuk menangkap teroris. Kak Biao, mengapa ada begitu banyak polisi di sini? Apakah ada kesalahan? Kami menelepon polisi karena ada preman lokal. Mengapa kalian membawa pasukan polisi khusus? Xiao Shanbiao Li Manli dan semua operator platform yang terlibat. Kalian dengan ini ditangkap atas kejahatan terorganisir, operasi bisnis ilegal, pemerasan, dan menyebabkan gangguan. Kalian ditangkap sesuai hukum. Menangkap saya. Anda telah melakukan kesalahan. Saya adalah korbannya. Saya orang yang menelepon polisi. Tepat. Tepat sekali. Benar sekali. Benar. Kami adalah korban yang sebenarnya. Kami adalah korban yang sebenarnya. Kami memiliki bukti kuat yang membuktikan bahwa kalian adalah sindikat kejahatan, pinjaman daring ilegal berskala nasional. Ringkus mereka. Kalian tidak bisa melakukan ini. Atas dasar apa Anda menangkap saya? Di mana buktinya? Saya ingin melihat buktinya. Itu Lin Feng. Lin Feng lah yang menjebak saya. Bawa mereka pergi. Lin Feng, kamu. Jaring keadilan itu luas. Namun tidak melewatkan apapun. Terdakwa Xiao Shanbiao atas keterlibatan jangka panjang dalam kegiatan pinjaman daring ilegal, Koridor penjara. mengorganisir dan memimpin organisasi bergaya mafia, serta menggunakan kekerasan dan ancaman di antara metode lainnya. Dijatuhi hukuman atas berbagai kejahatan, hukuman seumur hidup, dan pencabutan hak politik seumur hidup. Tidak, saya tidak bersalah. Itu Lin Feng. Lin Feng lah yang menjebak saya. Saya tidak terima ini. Saya tidak terima ini. Jalan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Tidak. Mengapa? Aku korbannya. Lin Feng menghancurkanku. Kalian menangkap orang yang salah. Terdakwa Li Manli sepenuhnya sadar akan kegiatan kriminal tersebut, berpartisipasi secara aktif, berkolusi dengan Xiao Shanbiao dan yang lainnya untuk melakukan pemerasan yang melibatkan jumlah yang sangat besar. Putusan akhir, bersalah atas pemerasan bersama dan penipuan. Dihukum 15 tahun penjara. Setengah tahun kemudian. Xiaoxi, kau akhirnya pulih dan keluar dari rumah sakit. Ayo pulang. Ibu sudah membuatkan mie untukmu. Terima kasih Kak Feng. Aku sangat merindukan masakan Bibi. Ayo kita pergi. Namun sebelum kita pulang, izinkan aku menunjukkan padamu perubahan baru di desa kita. Baiklah. Kita sampai. Hari ini, aku memiliki dua hal penting untuk diumumkan. Yang pertama, desa Taisai kita telah sepenuhnya meninggalkan kemiskinan. Bagus. Bagus. Kita telah menggunakan tangan kita sendiri untuk menempa jalan yang jelas dan benar menuju kemakmuran. Benar. Benar sekali. Hal kedua, Lindsay, aku dulu seorang pengecut. Dan dalam kebodohanku aku mengecewakanmu. Sekarang, aku ingin kamu menjadi istriku Lin Feng. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku mencintaimu dengan sungguh-sungguh, melindungimu. Xiaoxi, maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia.
Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Apa itu? Apakah istriku menjadi tidak sabar? The film was translated and narrated by M Media. Kak Feng, kamu bertindak tidak sopan lagi. Setelah menghabiskan minuman ini, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang. Menjalani kehidupan kedua akhirnya terpenuhi. Xiaoxi. Malam masih panjang. Utang dari kehidupan masa lalu telah dilunasi. Era Biaozi dan Li Manlei sudah berakhir. Dan masa depan bagiku serta desa Tasai baru saja dimulai.